Tak ada yang benar-benar tahu kapan sebuah latihan militer berubah menjadi awal dari krisis yang lebih besar. Namun satu hal yang hampir selalu terjadi. Setiap kali Amerika Serikat meningkatkan tekanan di semenanjung Korea, respon dari Pyongyang datang dengan intensitas yang lebih keras. Alih-alih meredakan ketegangan, Washington justru kembali menggelar latihan militer bersama para sekutunya. Ironisnya, langkah itu dilakukan ketika Amerika masih dihadapkan pada berbagai persoalan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang belum sepenuhnya mereda. Bagi Korea Utara, latihan gabungan tersebut bukan sekedar agenda rutin, melainkan sinyal bahwa negaranya kembali menjadi sasaran tekanan militer Amerika. Kim Jong-un pun memilih menunjukkan bahwa Pyongyang tidak gentar menghadapi tekanan tersebut. Korea Utara kembali memamerkan pengembangan berbagai persenjataan strategis, termasuk rudal generasi terbaru yang diklaim memiliki kemampuan manuver tinggi, sehingga lebih sulit dihadang sistem pertahanan lawan, disertai pengembangan alutsista lain yang diproyeksikan untuk menghadapi kemungkinan konflik berskala besar. Rangkaian manuver itu membuat suhu politik dan keamanan di Asia Timur kembali memanas. Di tengah persaingan militer yang semakin tajam, uji coba rudal, pengerahan kapal perang, hingga latihan militer gabungan berpotensi memperbesar risiko salah perhitungan yang dapat memicu konflik dengan dampak yang jauh lebih luas. Lantas seberapa besar sebenarnya kemampuan persenjataan terbaru Korea Utara? Mengapa latihan militer Amerika Serikat kembali memancing reaksi keras dari Kim Jong-un? Dan apakah kawasan Asia Timur kini sedang bergerak menuju babak baru ketegangan? Cetak gol akan merangkum, ketegangan memuncak, Korut lepaskan rudal canggih ke perairan timur sebagai berikut. Korut tantang Amerika, tembakan rudal mustahil dicegah. Amerika nampaknya lebih mirip dengan orang gegabah yang kerap mencari medan pertikaian, ketimbang menjadi orang bijak yang mencari jalan damainya. Belum sempat menyelesaikan ketegangan di Timur Tengah, Amerika dengan pongahnya menantang Korea Utara. Tentu saja tantangan ini tidak dibalas dengan respon biasa. Korea Utara memberikan balasan dengan ancaman yang serupa. Tepat beberapa waktu yang lalu dilaporkan apabila Kim Jong-un sedang mengawasi langsung uji coba modernisasi program rudal Korea Utara. Uji coba tersebut dilakukan dengan menembakkan amunisi terbaru Korea Utara. Beberapa amunisi dan peralatan yang digunakan adalah peluncur roket ganda 24, tabung 240 mm, rudal balistik taktis, dan howitzer swagerak 155. Sistem peluncuran roket tersebut dikabarkan dilengkapi dengan sistem panduan presisi otonom dengan jangkauan 90 km. Jarak tersebut sudah sangat cukup untuk menjangkau sebagian besar wilayah Seoul dari posisi-posisi di dekat perbatasan kedua Korea. Tak hanya itu, rudal-rudal ini dirancang dengan hulu ledak yang dapat memicu kerusakan parah dan fatal pada target musuh, terutama pada fasilitas-fasilitas seperti lapangan udara, pelabuhan, hingga pusat energi Korea Selatan. Pyongyang di bawah Kim Jong-un diisukan sedang mengejar otomisasi terhadap kemampuan rudal jarak jauh dan presisi ultra dalam senjatanya. Tujuannya adalah dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan selatannya. Bukan hanya menciptakan rudal terbaru, Korea Utara juga disebut mengembangkan rudal yang berada pada level hampir mustahil dicegat. Pyongyang diduga telah membuat rudal yang sulit untuk dideteksi sejak dini. Teknologi ini sendiri diciptakan menyerang serentak demi melumpuhkan sistem pertahanan udara tercanggih. Uji coba persenjataan ini membuat dunia kembali jatuh dalam kekhawatiran. Evolusi ini membuat seluruh dunia jatuh dalam kekhawatiran termasuk Amerika dan Korea Selatan, mengingat dua negara ini merupakan musuh utama Korea Utara. Sinyal mengenai kewaspadaan ini dapat terlihat dari respon terhadap uji coba nuklir Korea Utara. Pasca melakukan uji coba senjata nuklir, Amerika dan Korea Selatan mulai mengintensifkan komunikasinya. Nampaknya kedua negara ini mulai was-was dan berusaha mencari jalan keluarnya. Korea Selatan dan Amerika Serikat mendeteksi serta melacak secara seketika
sejumlah proyektil yang diluncurkan Korea Utara pada 25 Juni sambil mempertahankan koordinasi yang erat untuk menghadapi berbagai kemungkinan, ujar Wakil Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Kolonel Lee Kyung-ho. Lee menuturkan bahwa proyektil yang diluncurkan Korea Utara merupakan bagian dari sistem persenjataan taktis. Peluncuran rudal ini membuat Korea Selatan nampaknya sedikit panik. Pasalnya respon dan koordinasinya dengan Amerika ini menunjukkan adanya semacam kepanikan. Bagi Korea Selatan, tindakan ini dianggap sebagai sebuah ancaman, namun bagi Korea Utara justru sebaliknya. Bagi Kim Jong-un, langkah ini sebagai bentuk pertahanan nasional dan memastikan tidak akan ada musuh yang berani melakukan konfrontasi dengan Korea Utara. Pesan ini ditunjukkan bagi mereka yang menjadi musuh Korea Utara. Pihak Korea Utara juga menambahkan bahwa upaya ini dilakukan hanyalah sebatas bentuk pamer kekuatan. Yang Mujin, mantan rektor Universitas Studi Korea Utara, menyampaikan yang patut dicatat, mereka telah mengungkapkan niat strategisnya dengan membingkai provokasi yang memicu kecemasan dan ketakutan publik melalui unjuk kekuatan militer secara rutin sebagai bentuk pencegahan perang. Ancaman dari Korea Utara ini sendiri nampaknya mulai membuat Korea Selatan kepanasan, mengingat negeri ginseng tersebut langsung mengumumkan akan memperluas kemampuan drone dan anti-drone-nya. Langkah ini dilakukan demi menangkal ancaman Korea Utara. Dikabarkan bahwa Korea Selatan sedang berencana mengakuisisi drone-drone militer. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai angka 20.000 drone militer berbiaya rendah. Demi melengkapi kekuatan ini, mereka juga sedang melatih 500.000 prajurit drone untuk mengoperasikan drone sebagai senjata pribadi kedua. Dalam sebuah video yang beredar, tampak beberapa tentara Korea Selatan mulai berlatih anti-drone. Latihan tersebut dilakukan pada 23 hingga 25 Juni 2026. Latihan ini nampaknya berkaitan erat dengan pengumuman akan melatih 500.000 prajurit drone. Meskipun belum ada konfirmasi yang jelas mengenai video ini, namun nampaknya para netizen sudah bisa mengambil kesimpulan. Korea Selatan nampaknya melihat drone sebagai salah satu cara untuk mengalahkan Korea Utara. Pasalnya hampir tidak mungkin jika Korea Selatan melakukan kontak rudal balistik. Mereka akan kalah dalam waktu singkat, bahkan jika dibantu oleh Amerika. Spekulasi ini terjadi mengingat Korea Utara yang memiliki rudal bertenaga nuklir. Nampaknya Korea Utara mulai belajar dari konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Ukraina. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan. Konflik terkini di Ukraina dan Timur Tengah menunjukkan dengan jelas bahwa drone telah muncul sebagai game changer di medan pertempuran, ujar Menteri Pertahanan Korsel, An Gyu-baek. Bagi Korea Utara, sikap Korea Selatan ini dapat ditafsirkan sebagai sebuah tantangan terbuka. Apalagi Korea Selatan merupakan sekutu setianya Amerika. Bahkan tak jarang Amerika kerap memberikan bantuan kepada Korea Selatan. Situasi dan kondisi di kawasan Asia Timur ini dikabarkan semakin memanas ketika Amerika mengadakan latihan gabungan dengan negara sekutunya. Meskipun cuma sekadar latihan, tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah ancaman nyata bagi Korea Utara. Secara terbuka, Korea Utara melihat tindakan ini sebagai ancaman terang-terangan. Korea Utara murka kecam keras latihan militer AS sekutu. Korea Utara pada Senin yang lalu mengecam tindakan Amerika dan sekutu yang melakukan tindakan provokasi terhadap Korea Utara. Korea Utara murka setelah melihat Washington dan Tokyo mengadakan latihan bersama. Latihan militer bertajuk Resolute Dragon 26 ini merupakan latihan militer yang melibatkan pasukan bela diri darat Jepang dan Korps Marinir AS. Latihan ini sendiri dimulai sejak 20 Juni di Okinawa dan Kyushu, serta beberapa pulau utama di barat daya Jepang. Pola-pola latihan militer bersama ini menunjukkan bahwa Amerika sedang mempersiapkan pasukan di pesisir timur. Korea Utara juga mengklaim bahwa Jepang sedang menguji coba jarak jauh dalam kapasitas serangan. Pyongyang juga menuduh Jepang dengan negara sekutunya AS ini terus meningkatkan kemampuan militernya dan memperdalam kerjasama pertahanan dengan AS. Inilah yang membuat Korea Utara mengklaim Jepang sebagai negara militer.
Pyongyang juga memberikan ancaman kepada Jepang dan Amerika. Mereka akan menghadapi akhir yang tragis apabila terus melanjutkan kebijakan militernya tersebut. Selain mengadakan latihan militer di Asia Timur, Amerika juga telah mengadakan latihan maritim gabungan multinasional sejak 24 Juni 2026 lalu. Posisi Korea Selatan dalam pelatihan ini menunjukkan jabatan yang tak bisa dianggap main-main. Angkatan Laut Republik Korea Utara pertama kalinya dilibatkan sebagai Komandan Komponen Maritim Pasukan Gabungan atau CFMCC. Kontingen Armada Manuver Angkatan Laut Republik Korea terdiri dari 700 prajurit. Selain itu, Angkatan Laut Korea juga membawa kapal perusak, kapal selam, kapal pendarat hingga helikopter. Banyaknya pihak yang dilibatkan dalam latihan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat mulai menggandeng erat Korea Selatan. Pada saat yang bersamaan pula, muncul kekhawatiran bahwa semenanjung Korea ini akan berubah menjadi titik panas pertikaian. Prediksi ini muncul setelah Korea Utara dikabarkan meluncurkan armada kapal raksasa kelas Chohyeon. Kapal jenis ini dikabarkan mampu membawa ratusan rudal yang siap ditembakkan. Jika berada di lautan, kapal spesialis penghancur tersebut akan jadi masalah serius bagi Korea Selatan, Amerika, dan sekutunya. Sandal kodok dari Brainpost yang sangat nyaman digunakan, cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Kim Jong-un meradang, Amerika Sekutu pusing ketakutan. Melihat ancaman yang semakin serius ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersumpah akan mempercepat pengembangan militer negaranya. AS dan ROK atau Republik Korea, nama resmi Korsel, terus mendorong kepemilikan kapal selam nuklir oleh ROK. Sembari semakin terang-terangan dalam upaya penguatan dan modernisasi angkatan bersenjata di kawasan tersebut, ujar Kim Jong-un. Pernyataan yang disampaikan dalam rapat pleno ini menyoroti bahwa Korea Utara harus segera mempercepat pengembangan teknologinya. Selain itu, rapat pleno itu juga menghasilkan keputusan bahwa status nuklir Korut adalah cara paling tepat untuk menghadapi situasi militer dunia yang semakin tak menentu. Pyongyang memang beberapa kali mendapuk dirinya sebagai negara nuklir yang tidak dapat diubah. Pengkultusan Korea Utara sebagai negara nuklir itu dimulai sejak tahun 2019 di Hanoi, Vietnam. Bagi Kim Jong-un, keberadaan nuklir adalah harga mati. Nuklir dapat menjadi cara untuk menjamin keberlangsungan rezim Korea Utara. Karena alasan hulu ledak nuklir inilah Trump bahkan tidak berani menyentuh Korea Utara. Puluhan hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara ini dapat dengan mudah menjangkau daratan Amerika Serikat. Tak hanya itu, Korea Utara juga memiliki beberapa sekutu setia yang akan membelanya. Negara sekutu yang dimaksud adalah Tiongkok dan Rusia. Ketidakmampuan Trump ini sendiri sebenarnya sempat disampaikan dalam momen perbincangan dengan Korea Selatan. Amerika sendiri tampak frustrasi, bahkan ketakutan tidak menemukan solusi dan cara menundukkan Korea Utara. Kita mungkin bertanya apakah ketakutan Amerika ini nyata, ataukah ini hanyalah akal-akalan Trump supaya tidak terlibat konflik dengan Korea Utara. Namun kabar ini nampaknya bukanlah alibi semata. Pasalnya para ilmuwan telah mengonfirmasi bahwa rudal terbaru Korea Utara bisa menjangkau hingga 13.000 km. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh ini, maka bukan tidak mungkin daratan Amerika Serikat bisa masuk dalam radius bidikan. Selain dari jaraknya yang semakin jauh, Korea Utara juga dilaporkan memiliki kemampuan untuk terus melipat gandakan produksi hulu ledaknya, terutama hulu ledak nuklir yang amat dibenci oleh Amerika Serikat. Tingginya angka produksi ini dapat meningkatkan risiko dan potensi daya hancur yang bisa dihasilkan. Kombinasi antara kekuatan ledakan hingga jarak yang jauh ini berpotensi menyebabkan sistem pertahanan udara Amerika rentan. Hal ini membuat kekhawatiran besar tentang efektivitas dari tameng udara pertahanan Amerika ini. Kemampuan militer Korea Utara ini semakin meningkatkan ketidakpastian politik dan keamanan dunia. Sepatu sneakers dari brand Humble Brag bisa kamu beli dengan harga 87 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ketegangan memuncak, Korut lepaskan rudal canggih ke perairan timur.
Akankah titik panas peperangan akan berpindah dari Timur Tengah ke Asia Timur? Mengingat situasi konflik dan keadaan yang semakin memanas. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.